Bang Rey melihatnya seperti apa? Ya di sekarang ini mungkin orang harus berlomba-lomba diserang lah. Mau diserang? Kalau itu modelnya. Jadi nggak ada yang mau nyerang tuh sekarang tuh. Jadi lebih baik diserang daripada menyerang kan. Karena jadi tinggi seperti itu ya? Ya karena kalau menurut datanya LSI kan begitu. Semakin banyak orang diserang semakin tinggi suaranya kok gitu. Saya kira strateginya sekarang berarti ayolah mungkin Ganjar juga minta diserang aja gitu kan. Nanti Anies minta diserang juga gitu. Supaya semua orang jadi anjlok. Apa? Yang nyerang anjlok, yang diserang naik suara aja gitu. Tapi Bang Rey kalau gitu bisa dilihat bahwa sikap kritis PDIP saat ini terhadap Jokowi itu bisa dikatakan sebagai satu strategi yang kurang tepat seperti itu. Karena ya kalau dari survei itu begitu kan. Nah, itu makanya kan kesimpulan kita itu adalah siapkan dirimu untuk diserang karena itulah cara untuk menaikkan elektabilitas gitu loh, Pak. Waduh. Pertanyaannya siapa yang akan menyerang dengan begini? Ya kan nggak ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau menyerang, maka kita akan kehilangan apa yang disebut dengan negatif campaign. Padahal negatif campaign itu penting untuk menguatkan demokrasi, mengkualitaskan kembali demokrasi. Saya mau mengatakan begini loh Anda, begini loh Anda, begini loh Anda. Selama itu fakta, itu namanya negatif campaign. Dan itu dibutuhkan sebetulnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi sehingga kita berbicara tadi misalnya visi misi ya kan. Visi misi Anda itu nggak realistik. Ini orang harus diingatkan juga bahwa dinasti itu misalnya nggak bermanfaat bagi Republik Indonesia gitu. Tapi kalau orang hanya berpikir tentang suara, ya orang akan mendiamkan dinasti politik itu dan kita akan tenggelam ke dalam satu situasi yang amat membahayakan bagi kualitas demokrasi kita gitu. Pemilihnya pun jadi nggak kritis. Ya pemilihnya ya? Kemudian tergantung pada soal pokoknya kalau dia diserang saya pilih, ya kan. Lalu siapa yang mau menyerang? Siapa yang mau mengatakan bahwa dinasti itu tidak baik bagi Indonesia gitu loh. Misalnya gitu ya. Lalu kemudian akhirnya kemudian main di isu-isu yang ya itu tadi ya gemoy lah apalah bagi nggak tahu apa kualitas apa ya. ininya gitu loh menurut saya apa bagusnya bagi Indonesia dengan image gemoy ini macam-macam dan sebagainya. Itu artinya ya kalau surveinya LSI itu menunjukkan kualitas demokrasi kita ini makin kesini makin menurun jauh gitu. Orang nggak berbicara tentang apa sih visinya, saya kira enggak. Orang akan menempatkan dirinya sebagai orang yang diserang terus karena itulah cara yang memungkinkan dia untuk menaikkan suara gitu. Lalu nggak perlu menyerang orang gitu ya. Lalu daripada menyerang orang lebih baik jogetin aja karena istilah sekarang ini kan. Lalu kita mau bicara apa dengan pemilu yang kayak begini itu menurut saya.